Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya Muhdian Bayuda dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 7 Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Al-Qur'an dan TIK yang diampu oleh Bapak dosen Pak Yusuf Durrahman MIT dan Pak Pasjud Syukroni MAG, saya akan memaparkan sedikit mengenai sekularisasi Islam menurut Nurholis Majid. Nah, sebelum membahas mengenai sekularisasi Islam menurut Nurholis Majid, kita akan membahas sedikit mengenai biografi singkat dari Nurholis Majid. Profesor Dr. Nurholis Majid MA lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret tahun 1939 dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 29 Agustus tahun 2005 pada usia 66 tahun dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Nah, Profesor Dr. Nurholis Majid MA atau populer dipanggil Cak Nur adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Ia lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga kiai terpandang di Dusun Mojo Anyar, Desa Mojo Tengah, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ayahnya adalah Kiai Haji Abdul Majid, dikenal sebagai pendukung Masyumi, sedangkan ibunya bernama Fatonah, yang merupakan putri Kiai Abdullah Sajad dari Kediri. Riwayat pendidikan Cak Nur. Yang pertama ialah di pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang, Jawa Timur pada tahun 1955. Selanjutnya beliau meneruskan di pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1960. Nah, setelah menyelesaikan studi di sana, ia mengambil studi untuk mendapatkan gelar sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1965 dengan mengambil jurusan sastra Arab. Nah, terus juga mengambil doktorandus di sastra Arab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga. Dan selanjutnya beliau meneruskan pendidikan di The University of Chicago atau Universitas Chicago di Chicago, Amerika Serikat. Nah, dengan mengambil bidang yaitu filsafat dan pemikiran Islam atau VSD, studi agama Islam. Nah, Cak Nur ini merupakan sosok tokoh pembaru pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Nah, Cak Nur dikenal dengan konsep pluralisme yang mengakomodasi keberagaman atau kebinekaan yang ada di Indonesia. Nah, menurut Cak Nur, keyakinan adalah hak primordial setiap manusia dan keyakinan meyakini keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang paling mendasar. Nah, Cak Nur merupakan seorang yang mendukung konsep kebebasan dalam beragama. Namun, bebas dalam konsep Cak Nur tersebut dimaksudkan sebagai kebebasan dalam menjalankan agama tertentu yang disertai dengan tanggung jawab penuh atas apa yang dipilih. Selanjutnya, mengenai konsep sekularisasi menurut Nurholis Majid. Istilah sekularisasi dimaksudkan sebagai proses yang diperlukan yang akan memungkinkan masyarakat Islam membedakan antara nilai temporal dan transenden. Nah, bagi Nurholis, sekularisasi yang dipahami sebagai kondisi yang membebaskan adalah juga kondisi sebab akibat yang harus ada dan sejalan dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Antara lain adalah mengaitkan universalisme Islam dengan kenyataan di Indonesia saat ini.
Nah, menurut Nurholis Majid, bahwa tidak ada sama sekali sakral dalam persoalan negara Islam, partai Islam, atau ideologi Islam. Sehingga sejalan dengan itu, kaum muslim harus menerima itu sebagai konsekuensi logis dari prinsip tauhid. Nah, Nurholis Majid juga memperkenalkan jargon Islam yes, partai Islam no. Dengan jargon itu, ia mengarahkan teman-temannya kepada komitmen dalam substansi nilai Islam, bukan pada lembaga-lembaga, meskipun lembaga itu menggunakan simbol Islam, ataupun seperti partai Islam. Dengan konsep sekularisasi tersebut, Nurholis menyerukan agar umat Islam untuk berhenti mensucikan sesuatu yang memang tidak suci. Proses sekularisasi diperlukan karena umat Islam tidak mampu lagi membedakan hal yang sifatnya transenden dan temporal. Bahkan ada kecenderungan untuk mentransendenkan hal yang temporal. Ide tentang Islam yes, partai Islam no, itu berasal dari pandangan yang secara faktual dan berasal dari pengamatan langsung Cak Nur terhadap situasi umat Islam pada masa itu, yaitu sekitar tahun 1970-an. Nah, ketika ia menjadi aktivis dan mengunjungi berbagai daerah hingga melihat umat Islam menjalankan atau mengamalkan agama mereka. Namun menurut Nurholis, aktivitas mereka jauh dari masalah-masalah yang dibahas oleh pemimpin umat Islam dan para elit politik. Nurholis merupakan salah satu pemikir Islam modern yang menolak pendapat tentang perlunya menyatukan agama dan negara dalam bentuk hukum positif. Hal ini terlihat ketika pada masa di mana munculnya isu pembentukan negara Islam pada era tahun 70-an. Ketika itu, muncul kembali gagasan untuk kembali mewujudkan negara Islam dan kembali ke Piagam Jakarta melalui Masyumi. Pembahasan mengenai hubungan negara dan agama, khususnya agama Islam pada saat itu cukup banyak dipersoalkan. Namun Nurholis yang juga dekat dengan tokoh Masyumi tidak sepakat dengan ide tentang penyatuan negara dan agama. Ia bahkan sering menyebut pihak yang selalu berambisi mencita-citakan negara Islam sebagai orang yang berapologi semata. Nah, menurut Nurholis juga bahwa gagasan negara Islam merupakan sebuah bentuk apologi umat Islam dalam menghadapi ideologi barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme, liberalisme, dan lain-lain. Karena ideologi tersebut mempunyai pengaruh besar di berbagai negara sehingga umat Islam merasa khawatir dan melakukan counter terhadap ideologi tersebut dengan menawarkan alternatif negara Islam. Menurut Nurholis juga, ada dua hal yang mengakibatkan munculnya sikap apologetik gagasan negara Islam oleh sebagian umat. Yang pertama, diakibatkan karena umat Islam sedang mengalami inferiority complex atau rasa rendah diri karena berhadapan dengan Barat yang lebih maju dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Nah, akibat hegemoni tersebut, muncullah rasa rendah diri yang kemudian menimbulkan sikap apologi tersebut dengan menolak semua gagasan dari Barat termasuk sistem sosial politik seperti demokrasi. Dan selanjutnya yang kedua, itu akibat legalisme yang berlebihan. Legalisme dalam hal ini adalah kelanjutan dari fikihisme. Nah, dalam kecenderungan fikih sentris ini menjadi salah satu bentuk kekuatan umat Islam dalam hidup bernegara di era modern. Fikihisme kemudian lebih dominan di kalangan umat Islam sehingga gerakan-gerakan reformasi umat Islam lebih mengarah pada legalitas tersebut. Nah, kembali lagi ke jargon yang dikenal Islam yes, partai Islam no. Nah, jadi dalam sebuah jargon tersebut sebenarnya yang ditolak oleh Nurholis Majid bukan karena Islamnya, akan tetapi ia menolak kepada pemanfaatan simbol Islam oleh mereka yang terlibat di dalam politik praktis. Tingkah laku dan pemanfaatan Islam seperti itu justru menjatuhkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Penolakan itu terjadi karena situasi politik saat itu menurut Nurholis Majid, ya karena pemimpin partai politik
tidak lagi mencerminkan aspirasi umat Islam, tetapi hanya berjuang untuk kepentingan golongan sendiri. Nah, lebih parahnya lagi, banyak juga aktor politik partai Islam yang terlibat dalam kasus korupsi. Tentu, ini semua memperburuk citra Islam. Nah, tentunya atas alasan apapun seperti politik yang mengatasnamakan Islam, sedangkan tentu tidak memperjuangkan aspirasi umat Islam, itu merupakan hal yang sangat-sangat tidak diinginkan. Apalagi jika banyak atau ada beberapa dari partai Islam justru malah terlibat kasus korupsi. Nah, tentu ini sangat disayangkan dan juga benar memperburuk citra Islam itu sendiri. Selanjutnya, beranjak ke gagasan modernisasi dan sekularisasi. Gagasan modernisasi yang dikemukakan oleh Nurholis Majid mengandaikan beberapa hal termasuk perlunya sekularisasi. Sebagaimana yang sering dijelaskan bahwa sekularisasi tentu bukanlah sekularisme, yang sebagaimana yang menjadi ideologi di barat. Sekali lagi, sekularisasi bukanlah sebagaimana sekularisme yang menjadi ideologi di barat. Maksud dari sekularisasi yang dimaksudkan Cak Nur adalah sebagai bentuk liberalisasi dalam artian pembebasan manusia dari pandangan keliru yang sudah mapan. Dan sekali lagi, sekularisasi bukanlah penerapan sekularisme. Selanjutnya, dalam melihat pola hubungan agama dan negara dalam konteks sekarang ini, setidaknya ada 3 model pendekatan, yakni ada integrate. Nah, ada integrated, yaitu penyatuan agama dan negara. Selanjutnya ada interseksional, yaitu persinggungan agama dan negara. Dan yang ketiga yaitu ada sekularistik, yaitu pemisahan agama dan negara. Nah, di era modern sendiri, khususnya di negara-negara barat, hubungan agama dan negara dianggap sudah selesai dengan menganut prinsip sekularistik, yakni urusan agama dibedakan dengan negara. Sementara di beberapa negara menganut prinsip integralistik, di mana agama dan negara tidak dipisahkan satu sama lain. Prinsip ini diterapkan di negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Iran. Nah, sedangkan negara yang menganut prinsip integralistik seperti di Indonesia sendiri, meskipun banyak pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sekuler karena secara jelas memisahkan wilayah agama dan negara. Hal itu karena Indonesia sendiri adalah negara yang secara konstitusional tidak menganut penyatuan agama dan negara. Kesepakatan pendiri bangsa ini pada awal pembentukan dengan jelas menghasilkan konsensus tentang dasar negara, sehingga meskipun melalui proses perdebatan yang begitu panjang, negara dengan tegas dinyatakan bukan negara yang berdiri berdasar agama tertentu, tetapi yang menerima berbagai perbedaan agama. Nah, beranjak kesimpulan, kita kembali lagi mengenai sekularisasi. Nah, sekularisasi menurut Nurholis Majid pada dasarnya tidak sama dengan konsep sekularisme. Tapi dalam hal ini, sekularisasi yang dimaksud ialah bentuk liberating development atas atau suatu proses pembebasan. Nah, sekularisasi tidaklah dimaksudkan dengan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis. Tidak seperti itu. Tapi justru menduniawikan hal yang sifatnya duniawi dan melepaskan Islam dari kecenderungan mengukhrawikannya. Jadi tidak mengatasnamakan Islam untuk hal-hal kepentingan yang sifatnya benar-benar duniawi. Jadi tidak mengatasnamakan Islam untuk kepentingan politik semata. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Saya Muhdian Bayuda memohon maaf atas segala kekurangannya dan atas segala kekeliruannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.